Ternyata baby yang meninggal itu bukan anak ibunya, gengs, melainkan anak neneknya. Ini tuh plot twist banget. Kalian siapin Panadol biar nggak pusing ya. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila! Hai gengs, terima kasih banyak yang udah pada subscribe. 2 juta nih teman-teman di YouTube. Semoga kita langgeng ya pertemanannya ya. Ala-ala sakinah mawadah warohmah begitu ya Allah, kayak kawinan. Maka dari itu, selayaknya sebagai seorang teman, pastinya gue selalu mendengarkan curhat-curhat kalian. Yang kali ini pada pengen tuh untuk bahas sebuah kasus viral tentang seorang YouTuber cilik bernama Boram yang katanya disiksa sama orang tuanya tuh alias Tekotek meninggal, gengs. Bener nggak sih? Makanya kita bahas yuk. Biar kagak ada fitnah dajjal di sini. Abisnya kalau ini ternyata beritanya hoax, itu kan jatuhnya fitnah. Nah, jadi baru-baru ini biasa deh tuh biang keladinya. Apalagi kalau bukan aplikasi TokTok yang rame banget tuh tersebar video-video di mana mengatakan katanya YouTuber cilik yang bernama Boram ini telah meninggal karena disiksa sang ayah untuk menghasilkan uang dari YouTube AdSense. Jadilah heboh. Apalagi kalau emak-emak nih misalkan dengar berita macam begini. Ini jiwa bunda-bunda tuh pasti tersentil. Hati ini langsung panas. Berasa lagi mau rebutan minyak goreng gitu di warung kagak dapat-dapat nih, panas kita. Makanya jangan apa-apa digoreng bu ibu, direbus aja. Tuh chicken nugget direbus, mendoan sama bakwan lu rebus, sampai tahu bulat direbus aja dadakan, enak-enak 500-an. Anyep-anyep dah tuh kayak apa makanan direbus. Nah tapi sebelum kita tambah emosi nih, kan kayak bentar-bentar, emang Boram siapa sih? Jangan main marah-marah aja lu. Kita kenalan dulu. Jadi Boram ini adalah seorang YouTuber cilik yang bisa dibilang gede banget ya. Subscribersnya tuh gila-gilaan. Dan memang disebut-sebut sebagai YouTuber cilik paling sukses di Korea Selatan. Sampai-sampai gua rasa ini emang mengalahkan YouTuber-YouTuber yang besar juga. Maksudnya udah dewasa. Dimana Boram ini mengawali pembuatan konten YouTube-nya itu sewaktu dia berusia 6 tahun. Dimana dirinya itu adalah anak kelahiran 2013. Nah di awal nih, dia mempunyai 2 channel YouTube utama. Yang bernama Boram Toys Review dengan subscribernya sekitar 17 jutaan. Dan Boram Tube itu sekitar 13 jutaan. Pokoknya kalau di Boram Tube itu ya isinya semacam daily vlognya gitu. Kayak jalan-jalan, main-main, makan-makan, ya yang lucu-lucu gitu khas anak kecil lah. Dan kalau yang di Boram Toys Review, ya jelas isinya review mainan. Namanya juga Toys Review, mainan anak-anak. Masa review kinerja pegawai outsourcing perusahaan begitu keberatan banget. Ini channel anak bocah, bun. Nah mungkin buat kita-kita yang umurnya nanggung ya. Bukan bocah tapi udah nggak remaja. Tapi bangkotan nih belum kawin-kawin. Rata-rata emang udah nggak familiar aja sama channel ini. Tapi buat orang tua ini udah punya anak, harusnya tahu sih channel Boram Tube ini. Perkara namanya anak-anak tuh pas suka banget nontoninnya. Udah kayak racun nontonin Baby Shark. Diulang mulu gitu nontonnya. Sampai gumoh kita. Gimana enggak ya? Video dari channelnya Boram Tube ini itu gila-gilaan, gengs. Ada yang sampai 300 juta lebih view-nya. Gokil nggak tuh? Lah BTS sama Blackpink aja, itu kan rekor mulu. Views-nya bisa dapat segituan tiap keluar musik video barunya tuh. Yang pastinya produksinya juga udah mahal ya, nggak tahu deh itu nutup apa enggak. Tapi ini bocah, cuman main aja review-review mainan gitu. 300 juta view. Curiga itu yang nonton bocah-bocah diulang mulu deh. Bersaingan sama Cocomelon sama Baby Shark kan bener. Nah, karena sembobasis itu jumlah views-nya. Sama subscribers itu juga banyak banget ya. Pastinya pundi-pundi uang atau AdSense dari YouTube itu ikut mengalir dong. Tapi jujur nih, gue kurang paham. Misalkan kalau satu video itu yang nonton sampai 300 juta view, itu bisa dapat duitnya sampai berapa begitu? Lah kita belum pernah. Tapi kalau dari infonya sih, katanya sebulan channel Boram itu bisa menghasilkan sekitar 3,1 juta dolar. Atau berarti sekitar 43 miliar, gengs. Lama-lama nggak tuh? Bocah penghasilannya segitu. Ini jodohnya Rafathar gue rasa ya. Saking fantastis pendapatannya itu. Di tahun 2019, orang tuanya nih sampai bisa ngebeli sebuah gedung 5 lantai di daerah Gangnam, gengs. Nah, FYI aja, di Korea itu harga gedung tuh mahal-mahal banget. Makanya kebanyakan kan mereka ini kayak ngontrak atau menyewa sebuah flat apartemen ya. Yang punya rumah di sana pokoknya orang kaya lah. Apalagi ini punya gedung. Daerahnya Gangnam pula. Soalnya ditaksir tuh, harga gedungnya ini 9,5 miliar Korea won, geng. Atau sekitar 113 miliaran rupiah. Ya cuman nggak tahu emang ini orang tuanya belinya cash atau KPR ya. Ya tapi tadi katanya kalau sebulan 43 miliar, bisa lah itu 3 bulan udah kebeli. Yang jelas, karena berita itu heboh lah nih gosip-gosip mengenai orang tuanya si Boram. Karena kan bisa membeli properti dengan harga fantastis. Padahal backgroundnya mereka bukan dari keluarga yang tajir gitu, bukan keluarga cebol kalau di Korea namanya. Dimana jadinya orang tuanya Boram ini disorot tuh sama netizen. Lah biasa netizen kalau ngeliat ada orang kayak dadakan, pasti langsung dicurigain kan?
gosip. Karena memang sebelumnya, di tahun 2017, ternyata orang tuanya itu pernah mendapatkan semacam teguran dari organisasi perlindungan anak bernama Save the Children. Karena seorang tua ini dianggap mengeksploitasi anak di bawah umur, gengs. Ya, hal-hal di mana anak kecil ini semacam dianggap bekerja itu kan sering diperdebatkan ya. Macam yang paling terkenal kalau di sini lagi-lagi Rafathar lah. Itu kan banyak pro dan kontra dianggapnya begitu. Tapi semua itu sebenarnya balik lagi ke orang tua masing-masing yang lebih mengetahui nih, kemauan dari anak mereka sendiri. Ya misalkan kalau anaknya happy-happy aja dan emang suka narsis gitu, dari orok gitu sukanya deket kamera, ya biarin aja, ya udah sekalian. Namun masalahnya dalam kasus ini, Boram itu dianggap dipaksa oleh orang tua mereka untuk melakukan syuting dan menunjukkan wajah yang happy. Hal inilah yang disebut penyiksaan terhadap anak. Jadi berita-berita yang memberitakan kayak orang tuanya menyiksa si Boram ini maksudnya bukan dengan cara memukul ya, tapi secara psikis yang jatuhnya tadi tuh mengeksploitasi untuk mendapatkan uang. Ya secara mungkin bisa dapat miliaran tuh kan per bulan. Orang tuanya jadi gelap mata dan tidak mempedulikan mental serta dunia tumbuh kembang anaknya sendiri. Nah pokoknya beberapa hal yang paling disorot dan banyak diperbincangkan di media-media Korea ya. Ada satu video tuh dimana ceritanya Boram lagi main kayak mobil-mobilan, terus direkam kan dibuat konten. Namun masalahnya lokasinya itu bukan di depan jalanan komplek nih, melainkan di jalan raya. Yang seolah-olah Boram ini nyetir beneran, kayak anak kecil lagi belajar nyetir gitu pakai mobil bongbongan. Ya walaupun memang di belakangnya diikutin sama mobil dari tim mereka ya, dan pasti semuanya juga itu settingan. Tapi tetap aja hal itu dianggap sangat membahayakan untuk si anak. Dan kayak buat apa sih melakukan hal macam kayak gitu hanya untuk demi konten. Nah selain itu juga ada nih video lainnya yang bisa dibilang sebenarnya itu kayak video lucu-lucuan mungkin niatnya. Dimana ceritanya si Boram ini disuruh ngambil dompet bapaknya lagi tidur secara kayak diam-diam gitu. Nah, tapi hal itu dianggap menjadi kayak pelajaran buruk terhadap anak kecil, gengs. Walaupun tadi konteksnya hiburan, tapi tetap aja, yang nonton channelnya Boram ini kan memang segmennya anak-anak. Nah, ditakutkannya, anak-anak itu belum bisa mencerna kalau konten itu hanya hiburan semata. Dan nganggapnya itu adalah sebuah tindakan yang benar, padahal adalah tindakan yang salah. Ya, pokoknya banyak lah video-video yang netizen ini menganggapnya sang orang tua tuh berber semacam kayak mengeksploitasi anak sendiri, dimana semua uangnya itu masuk ke dompet si ayahnya. Walaupun dalam kasus ini, kalau kita lihat di video-videonya itu Boram itu tampak happy, tapi kan pasti yang dipublish emang yang kelihatannya happy-happy aja. Gak mungkin lah dipublish waktu si Boramnya lagi tantrum gitu. Karena memang pada akhirnya, orang tua Boram ini tuh dinyatakan bersalah atas tuduhan-tuduhan tadi oleh persidangan, gengs. Tapi kalau nggak salah, sanksinya itu hanya semacam kayak bentuk teguran aja sih. Ya ibaratnya kayak KPI menegur sebuah channel untuk kayak jangan bikin konten-konten gitu lagi ya, karena membahayakan anak dan bisa memberikan pelajaran yang nggak benar juga buat anak-anak ya, semacam kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kasus gugatan mengenai masalah orang tuanya Boram ini udah lama ya, udah dari 2017, gengs. Tapi baru-baru ini tuh ada di TikTok berita Boram katanya meninggal perkara disiksa sama sang ayah. Soalnya nih netizen mungkin curiga, channel Boram yang segede itu kok nggak upload-upload ya? Malahan channel keduanya yang tadi tuh Boram tuh, bukan yang review toys ya, itu dihapus, gengs. Dah, ada apa nih? Geger lah, digoreng di berita-berita di mana-mana. Tapi sebenarnya semua berita itu sepertinya sih hoax aja, geng. Cuma ya kagak usah kaget-kaget banget lu. Ibarat kata kuburan Upin Ipin kemarin lah. Emang ada heboh-hebohnya orang. Suka banget buat berita. Dan kalau kasus Boram ini, mungkin aja ya, ini mungkin tapi ya, semacam mau dibuat suatu kayak konspirasi apa tuh waktu itu. Kayak tiap kisah seorang YouTuber mukbang yang dipaksa bikin video demi AdSense. Nah, mirip-mirip kan? Ya pokoknya biar rame aja udah. Kan kita suka kalau ada rame-rame, biar seru. Karena memang benar, channel Boram yang BoramTube tadi tuh, kalau kita search sudah nggak ada. Dan alasannya juga nggak tahu sih kenapa. Cuma kalau channel yang utamanya yang review toys, itu masih ada dan masih update juga kok, gengs, gue lihat. Memang tapi update-nya nggak sering. Nah, kalau dugaan gue ini mah, pertama, mungkin dari pihak Boram ini juga melihat dari segi views-nya yang makin menurun. Semenjak sekitar 2 tahun lalu lah. Ya ibarat kata tadi dari ratusan juta, terakhir-terakhir paling hanya puluhan hingga ratusan ribu views aja. Nah, biasanya hal itu juga bisa nih membuat orang jadi nggak terpacu lagi buat video. Karena semakin dikit views-nya, yang otomatis AdSense yang didapat juga makin dikit dong. Makanya lu pada nontonin video-video gue ya, biar kita nih bisa makan Hokben yang paket lengkap yang ada yakiniku itu enak. Gak cuman paket hemat mulu gitu ordernya, tapi yang paket hemat 4 enak sih itu ya, ada Ekado. bersyukur. Ditambah lagi, ini gue lupa pastinya sih ya, koreksi aja kalau salah. Mulai tahun 2020 kemarin, itu memang YouTube memberlakukan suatu peraturan di mana YouTuber anak-anak yang memang segmentasi market penontonnya itu anak-anak juga, AdSense-nya dibatasi, geng. Ya semacam kayak kena pembatasan usia gitulah. Alhasil, ini views-nya dia udah berkurang, ditambah kena pembatasan usia karena marketnya anak-anak. Alhasil, cuannya pasti makin dikit. Hal itulah jadinya mungkin dialami sama channel Boram, yang memang semenjak 2020 awal, udah nggak semasif ngupload videonya gitulah. Bukan perkara ini anak disiksa terus meninggal ya. Kebiasaan sih lu buat berita si ini mati, si itu mati gitu ya. Dosa lu. Cuma memang di sisi lain, memang benar, sang orang tua pernah terlibat mengenai kasus eksploitasi anak itu. Ya namun itu kan 2017 ya. Dan channelnya masih berjalan
kok hingga saat ini. Tapi kenapa tahu-tahu hebohnya baru sekarang? Sampai dibilang Boramnya mati. Kayak siapa tuh yang buat berita ya? Dan uniknya lagi, di media Korea sana, kasus berita hoax seperti ini itu jarang banget, geng. Malahan ya ramainya emang di TikTok sini tuh. Jadi ini oknum-oknum yang bikin berita ini iseng apa bagaimana? Nah, intinya begitu, gengs. Jadi kalian jangan gampang langsung percaya sama berita-berita viral ya. Langsung kagetan gitu. Percaya aja gitu. Modal ada orang nih bikin video, kasih tulisan, terus backsoundnya tuh horor dengan narasi yang mencekam. Bilang kayak, YouTuber bocah ini disiksa ayahnya hingga mati. terus kalian langsung, ngangguk aja gitu. Cari tahu dulu, gengs. Ya, tapi semoga semuanya memang hoax ya. Dan Dek Boram ini tuh bisa happy menjalani masa sekolahnya walaupun lagi pandemi. Dan katanya sekarang Dek Boram ini udah SD, gengs. Ih, cepet ya. Bentar lagi berarti punya 17 tahun tuh KTP. Terus nanti minta izin buat dugem di Senopati. Nah, gengs, di samping tersebarnya banyak banget video-video hoax mengenai berita tentang Baby Boram ini. Banyak orang juga tuh yang tadinya asal comot-comot foto aja, gak nyari kebenarannya. Sampai ada yang salah comot foto nih gua rasa nih. Bikin berita Baby Boram YouTuber tapi pakai foto baby ini. Dimana si baby ini bukan Boram YouTuber, gengs. Beda orang itu. Melainkan itu adalah Baby Boram. Yang sama-sama dari Korea Selatan juga ya. Tapi kasusnya lebih gila nih lagi. Ini kacau total, gengs. Malahan menurut gue, kasus yang satu ini tuh lebih interesting lagi. Pasti kalian langsung melongo gitu dengernya. Dan gue rasa Detektif Conan itu juga nyerah sama kasus ini. Jadi ya ceritanya di bulan Februari 2021 kemarin ada heboh tuh. Sebuah kasus penemuan anak berusia 3 tahun yang ternyata sudah meninggal di sebuah rumah kosong yang diperkirakan si anak itu udah meninggal di situ 6 bulan lamanya, geng. Nah, ini gue nggak tahu ya. Kenapa kalau di media-media Indonesia disebutnya si baby ini tuh namanya Baby Boram. Yang mana memang naiknya ini itu jauh sebelum adanya berita Boram yang YouTuber tadi ya. Namun kalau di media Korea, kayak dari Korea Bu gitu, disebutnya ini tuh Baby So. Apa soek lah ngomongnya. Jadi di sini kita pakai yang lebih legit aja ya. Langsung dari Koreanya tuh dengan nyebutnya Baby Soek. Nah, ceritanya di tanggal 10 Februari 2021 di sebuah apartemen kondominium gitu kayak bangunan 3 tingkat lah di daerah Gumi, Korea Selatan. Tinggalnya di situ ada sebuah keluarga yang menghuni unit di situ, tepatnya di lantai 3-nya, yang terdiri dari suami bernama Bapak Hong, lalu istrinya bernama Bunda Kim, sama si Baby Sok tadi. Sementara di bawahnya di lantai 2 itu dihuni oleh orang tuanya dari Bunda Kim atau kakek neneknya dari Baby Sok lah. Nah, kejadiannya adalah nenek Sok ini cerita dapat telepon dari yang punya apartemen gedungnya itu, yang mana kan mereka statusnya nyewa yang ngontrak. Makanya kasus yang pertama tadi Baby Boram, orang tuanya bisa beli gedung, itu kebayang setajur HP. Nah, saat itu penyewa apart kondonya ini bilang, Nenek Sok, itu anak lu si Bunda Kim, kok kagak bisa dihubungin ya? Masa sewanya udah habis nih. Soalnya kalau nggak mau bayar, nggak mau lanjut, kosongin segera ya. Ini soalnya udah ada orang lagi nih mau nyewa di situ. Tolong ya. Kamsahamnida. Nah, sebelum itu, ternyata memang Bunda Kim sama Pak Hong ini itu telah bercerai, geng, pada April tahun 2020-nya. Dan semenjak saat itu, mereka memang sudah tidak tinggal bersama dan punya kesibukan masing-masing lah. Ya pokoknya tadi karena nenek sudah dapat telepon begitu ya, si nenek langsung naik ke atas dong ke lantai 3. Mau ngasih tahu putrinya, perkara yang punya tempat tadi tuh mau ini dikosongin. Pas diketok-ketok kagak ada orang. Ya mungkin ini juga jatuhnya karena kan orang tua ya. Mungkin punya akses masuk ke situ juga. Dibukalah pintunya itu sama si nenek. Dan ternyata di dalamnya ada Baby Sok yang sudah terbujur kaku dengan kondisi yang menyedihkan ya. Udah dingin banget. Yang membuat nenek Sok ini kaget langsung lapor polisi. Dan setelah diselidiki, Baby Sok ini diduga mati kelaparan di dalam rumah itu karena sendirian. Yang mana meninggalnya sudah sekitar 6 bulan lamanya, gengs. Dari sini banyak banget hal-hal yang aneh. Secara logika dulu aja nih ya. Kok bisa selama itu ada anak bocah 6 bulan ditelantarkan sama kedua orang tuanya? Meski ceritanya emang pasca bercerai di April, terus ditemukannya tuh Februari, berarti udah jeda 10 bulanan ya. Berarti ini kedua orang tuanya berkagak ada yang peduli sama si anaknya ini. Dan selama itu juga kakek neneknya kan tinggalnya di bawah. Ya apa yang nggak tahu sama sekali kalau cucu mereka si Baby Sok nih sendirian di atas sono. Berarti ini kedua orang tuanya kagak ada yang berusaha nitipin ke mereka dong. Kalau emang ceritanya misalkan kagak mau ngerawat. Nah terus lagi ya, ibarat kata misalkan lu deh nih, kita nih orang ya, manusia seharian gitu belum makan, lapar. Itu kan bawaannya udah tantrum ya, cranky. Apalagi ini masih bocah. Sendirian, gak ada orang tua yang sewajarnya. Itu pasti rewel, nangis-nangis nggak sih? Lah ini kakek neneknya budek, cuek, apa bagaimana? Gak denger apa itu ada anak bocah nangis dari atas? Coy, ini sampai 6 bulan lamanya loh. Dan di sini kakek neneknya itu belum tua-tua banget. Neneknya aja masih umurnya 48 tahun. Nah, pokoknya saat diinterogasi, Pak Hong itu mengklaim kalau dia menceraikan istrinya si Bunda Kim karena Bunda Kim ini ketahuan selingkuh dan hamil anak selingkuhannya. Dan seperti layaknya di Mabuk Cinta, Bunda Kim yang punya pasangan baru nih sama selingkuhannya, plus
anak baru juga, dia kayak pengen semacam punya kehidupan baru gitu, geng. Terus nggak mau ngurus si Baby Sok ini. Seakan-akan dia bilang ke selingkuhannya, saya ini tuh gadis dan bukan janda. Karena memang kekasih atau selingkuhannya itu. Taunya Bunda Kim ini emang udah punya suami, tapi nggak tahu udah punya anak. Soalnya Bunda Kim ini cuma bilang, dia ini lagi proses cerai sama suaminya nggak akur. Namun pada putusan cerai, Pak Hong ini memang meminta Bunda Kim yang sebagai bertugas untuk membesarkan Baby Sok. Karena dianggap si baby ini masih kecil dan mungkin masih butuh kasih sayang ibunya. Atau ya mungkin lah tipe-tipe bapak-bapak yang emang nggak mau tanggung jawab aja perkara dihianati sang istri gitulah. Ya pokoknya intinya ini mau bapaknya mau ibunya dua-duanya sama-sama gelo ya, kagak ada bener. Perkara egonya masing-masing nih yang dikorbankan malah anaknya. Ya udah deh tuh, berarti kan memang seharusnya Bunda Kim lah yang merawat Baby Sok kan. Karena hak asuhnya jatuh ke dia. Tapi setelah perceraian, Pak Hong ini ceritanya keluar dari rumah. Ya udah cerai. Nah tadi kan cerainya tuh di April 2020. Pada 20 Mei-nya, Bunda Kim yang saat itu berusia 22 tahun nunggak bayar listrik nih. Udah selama 5 bulan berturut-turut, dari kemarin-kemarin tuh kagak bayar dia. Yang alhasil layanan listriknya tuh diputus. Jadilah Mati lampu, aduh gelapnya. hingga akhirnya di Agustus 2020, Bunda Kim ini benar-benar memutuskan untuk keluar dari unit itu buat tinggal bersama selingkuhannya tanpa membawa Baby Sok dan tanpa juga nitipin si Baby Sok ke neneknya. Sampai meninggal itu bayi, kelaparan sendirian mati lampu pula. Makanya awalnya kasus ini itu kan tentang penelantaran anak ya, gengs. Karena hak asuhnya itu jatuhnya sebenarnya ke ibunya. Jadi sang ibu ini dianggap menelantarkan anaknya sampai meninggal dan langsung ditahan sama polisi. Tapi ibarat kata kasus-kasus di Misusting kan tahu-tahu mendadak kayak sinetron ya ceritanya. Nah sama ini juga tahu-tahu macam sinetron Putri yang Tertukar dan menjadi plot twist yang sangat absurd dalam kasus ini, geng. Semua itu dimulai di 10 Maret 2021. Saat Bunda Kim tadi udah ditahan, polisi ini tahu-tahu menerima sebuah hasil tes DNA. Yang maksudnya sebenarnya cuma buat memverifikasi formalitas saja lah. Kalau bayi yang ditemukan meninggal ini, itu beneran anaknya si Bunda Kim. Tapi, hasil DNA dari National Forensic Service atau NVS menyimpulkan DNA-nya kagak cocok. Dimana ternyata DNA Baby Sok bukanlah anak dari Bunda Kim, gengs. Ditambah, Bapak Hong itu juga bukan ayah biologisnya. Lah jadi itu bayi sapi. Bingung kan lu? Sama polisi juga kaget, loh kok begini. Akhirnya semua orang yang terlibat, kayak kakek neneknya, pemilik apartemen itu, dan semua penghuni-penghuni kondo, semuanya dites DNA aja lah, anak sapi nih. Yang mana ternyata DNA dari Baby Sok itu cocoknya dengan nenek Sok yang udah berusia 48 tahun. Jadi istilahnya sebenarnya ternyata Bunda Kim ini sama Baby Sok itu bukan hubungan ibu dan anak, melainkan kakak dan adik, gengs. Karena ibu mereka ini sama nih, si nenek Sok. Ajaib kagak tuh? Tapi semua ini jadi tambah kompleks lagi. Macam film tersanjung. Belibet banget dah. Jadi dugaan polisi nih. Pertama, memang ternyata tidak ada satu orang pun yang tahu kalau ternyata selama ini Baby Sok itu adalah anak dari nenek Sok. Karena dikira semua orang itulah anak dari Pak Hong dan Bunda Kim kan. Ya gimana enggak, jangankan orang lain nih, Pak Hongnya sendiri itu juga nggak tahu kalau ternyata selama ini dia membesarkan anak orang lain gitu istilahnya. Dan kakek Sok atau suaminya si nenek Sok ya, itu juga kagak tahu kalau nenek Sok ini ternyata pernah hamil lagi setelah melahirkan Bunda Kim dulu. Kan bener-bener kayak, hah? Jadi di sini diduga yang mengetahui kenyataan ini itu cuma nenek Sok sendiri. Di mana nenek Sok ini kemungkinan ini pernah mengandung anak dari selingkuhannya, geng. Yang saat hamil itu bertepatan dengan Bunda Kim yang juga mengandung. Simak baik-baik ya biar kagak berasap nih otak lu. Jadi waktu nenek Sok ini hamil, kebetulan anaknya si Bunda Kim ini itu juga hamil, jadi mereka barengan. Nah, kalau Bunda Kim ini itu beneran hamil anaknya Pak Hong pada saat itu. Tapi kalau si nenek Sok itu hamilnya sama selingkuhannya, tapi kagak tahu ini selingkuhannya mana karena banyak selingkuhannya, geng. Jadi kagak tahu ini bapaknya siapa ya. Gila nggak nih kasus? Berarti ibarat kata buah jatuh gak jauh dari pohonnya sama nih. Kelakuan emaknya mirip-mirip sama anaknya juga. Tukang selingkuh sampai hamil. Nah, tapi saat si nenek Sok ini hamil, entah gimana caranya nih dia menyembunyikan semuanya itu dari si kakek Sok atau suami sahnya ini biar dia nggak diceraiin lah. Dan tadi kan nenek Sok sama Bunda Kim tuh hamilnya barengan nih. Otomatis brojolnya juga deketan gak jauh beda. Nah, disitulah si nenek Sok menukar Baby Sok ini dengan anaknya Bunda Kim yang baru lahir. Jadilah selama ini Bunda Kim dan Pak Hong ternyata membesarkan Baby Sok yang dikiranya mereka itu adalah anak mereka padahal udah dituker. Nah, pertanyaan selanjutnya, dibuang kemanakah anak biologis dari Bunda Kim dan Pak Hong ini sama si nenek Sok kan tadi ditukar. Yang sampai saat ini masih menjadi misteri, geng. Karena nenek Sok ini menyangkal semua itu dengan bilang ini pasti DNA-nya rusak nih, salah pak. Tapi kan bukti DNA ini legit ya. Apalagi saking bikin kagetnya kasus ini, tes DNA-nya itu dilakukan sampai beberapa kali dan hasilnya tetap sama. Baby Sok ini adalah anak dari nenek Sok, tapi bapaknya kagak tahu siapa. Karena gak ada yang cocok nih DNA laki-lakinya. Sampai dari beritanya udah dibilang ada 100 orang pria yang kenal sama si nenek Sok ini. Itu semuanya ikutan dites berkali-kali
sekali, tapi kagak ada yang cocok juga. Mungkin ini kalau dijadiin teman cerita, itu bapaknya genderuwo kali ya. Si nenek Suk nih dipakai nih maghrib-maghrib dia tidur sih. Aneh banget habis ceritanya. Dan kalau menurut pengakuannya Bunda Kim, dia juga nggak tahu kalau ternyata Baby Suk itu bukan anaknya nih. Dimana dia memang meninggalkan Baby Suk di bulan Agustus, itu bukan perkara tahu-tahu misalkan mengetahui kenyataan. Kalau ternyata ini bukan anak saya terus ditinggal begitu. Enggak, geng. Tapi memang Bunda Kim ini meninggalkan Baby Suk ini. Perkara merasa Baby Suk ini selalu mengingatkannya dia terhadap Pa Hong. Karena kan itu dikiranya hasil hubungannya berdua kan. Jadi si Bunda Kim ini kayak mau meninggalkan semua kenangan masa lalunya dan memulai hidup baru begitu. Lah dikata itu barang kali bisa ditinggal gitu seenaknya, itu bayi manusia suka teka-teka. Nah, untuk putusan kasus ini, terakhir gimana pun juga, itu kan awalnya pengadilan memang sudah memberikan hak asuhnya terhadap Bunda Kim ya, yang seharusnya si baby ini tetap diasuh dan dirawat dengan baik, meski mungkin ternyata bukan anaknya gitu. Gak ada pembenaran lah kayak ditinggal sendirian begitu. Jadi ya Bunda Kim ini dipenjara 20 tahun dari tuntutannya 25 tahun gitu. Sementara Nenek Suk yang diduga kuat telah menukar cucunya dengan Baby Suk anaknya sendiri nih, itu didakwa 8 tahun penjara. Dan sampai saat ini, polisi Korea tetap belum bisa memecahkan pertanyaan di mana anak biologis dari Bunda Kim dan siapa ayah biologis dari Baby Suk. Udah, butuh Panadol gue, pusing otak gue. So, itu dua kasus baby di Korea Selatan yang beritanya sama-sama menyebutkan itu baby boram ya. Pokoknya buat para orang tua nih, dimohon jadi orang tua yang baik ya. Karena anak adalah titipan. Jadi selayaknya yang namanya titipan, ya dirawat dan dijaga baik-baik. Dan mungkin dalam kasus yang pertama tadi baby boram, itu kan udah dikasih titipan anak nih orang tuanya. Ditambah lagi titipan rezeki lewat si anak. Ya 46 miliar sebulan. Tuhan, itu kok dititipinnya banyak banget ya. Mau juga Tuhan dititipin. Ya thank you semua yang udah nonton. Tetap jangan lupa untuk subscribe buat yang belum kalau udah. Terima kasih banyak sekali lagi. Boleh minta like-nya ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herota_devan. Sampai jumpa di kasus Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum.